Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tunggu dulu ya. Jangan geser layar, jangan klik video lain. Dan tolong jangan anggap ini cuma narasi biasa. Sekali lagi jangan dipindah. Kalau Bapak atau Ibu pensiunan, atau punya orang tua yang pensiun, duduk sebentar dan dengerin baik-baik. Karena ini penting banget, saya minta waktu. Bapak dan Ibu bukan buat hiburan atau sensasi, tapi buat jelasin soal hak, soal duit pensiun, dan soal kepastian negara yang selama ini sering bikin dada sesak. Antara berharap dan takut kecewa. Ini bukan gosip. Bukan isu yang cuma dipelintir, bukan pesan, berantai yang enggak jelas sumbernya. Saya akan bicara pelan, runtut, dan tuntas. Supaya setelah nonton sampai habis, enggak ada lagi bingung, was-was, atau ngerasa ditinggal. Negara yang dulu Bapak dan Ibu layani, puluhan tahun dengan setia, mohon izin saya sampaikan. Dari awal sampai akhir, jangan dipotong di tengah. Jangan diambil sepotong, lalu disimpulkan sendiri. Karena masalah yang kita bahas ini nggak bisa dipahami. 1212 dengarkan ya. Ini tentang rapel pensiun, penyesuaian gaji ASN, dan kepastian hak finansial para pensiunan. Yang sudah lama dinanti, dengarkan dengan tenang. Bukan dari emosi atau prasangka, apa yang saya sampaikan bukan pembelaan pihak manapun. Bukan pembenaran, melainkan penjelasan apa adanya. Agar Bapak dan Ibu tahu posisi kita sekarang. Di mana kita mulai dari kejujuran dulu. Ya jadi gini, pensiunan itu nggak gampang. Nggak semua orang paham. Rasanya puluhan tahun Bapak dan Ibu bangun pagi. Berangkat kerja, patuh perintah atasan, ikutin aturan negara. Kadang kehujanan, kadang dimarahi, kadang menahan capek, kadang menahan emosi, semua dikerjain bukan buat jadi kaya, tapi karena amanah dan pengabdian. Lalu suatu hari semuanya berhenti. Seragam disimpan absen, nggak ada lagi tanda tangan. Nggak perlu gaji aktif berhenti, tunjangan rutin lenyap yang tersisa. Yang paling diharapkan cuma satu kode HP pensiun, HP yang semestinya bikin hari tua lebih tenang. Tidur lebih nyenyak, bukti kalau negara nggak melupakan orang-orang yang pernah mengabdi. Tapi realitanya sering nggak semanis itu. Tiap bulan banyak Bapak dan Ibu ngecek saldo, deg-degan masuk atau enggak, naik atau tetap, sesuai atau belum. Pas pemerintah ngumumin kenaikan dan rapel, harapan muncul lagi, banyak senyum, banyak yang mulai ngitung. Mulai bayangin, ada sedikit kelegaan, tapi waktu jalan bulan berganti, dan sebagian masih nerima nominal lama. Di situ muncul pertanyaan manusiawi. Yang wajar banget, rapelnya kapan cair? Beneran ada atau cuman wacana? Itu pertanyaan wajar, bukan tanda nggak sabar. Tapi tanda kebutuhan, tanda hak yang belum sampai sekarang. Dengarkan betul, Republik Indonesia menegaskan bahwa dana rapel pensiun bukan rencana nol, bukan janji manis, bukan wacana doang. Dana ini sudah dialokasikan, sudah disahkan dan sedang disalurkan lewat lembaga resmi negara, yaitu PT, Taspen, dan Asabri. Berdasarkan keputusan yang sah, artinya kalau ada yang bilang ini hoax itu salah. Kalau ada yang bilang uangnya nggak ada, itu menyesatkan, tapi ada bagian penting yang sering nggak dijelasin utuh. Pencairan rapel nggak dilakukan serentak. Ini bukan karena negara menunda, bukan karena nggak punya duit, dan bukan karena ingkar janji. Pencairan dilakukan bertahap, karena ada proses yang nggak bisa dilewati. Verifikasi dan validasi data. Kenapa harus diverifikasi? Satu-satu karena negara nggak mau salah transfer. Negara nggak mau dana jatuh ke tangan yang nggak berhak. Negara juga nggak mau ada masalah hukum nantinya. Ingat baik-baik, rapel itu hak, bukan sedekah. Bukan bantuan sosial dan bukan bonus. Rapel itu selisih antara gaji pensiun lama dan gaji pensiun baru yang seharusnya sudah diterima. Sejak kebijakan berlaku, itu artinya ini uang Bapak dan Ibu sendiri yang tertunda, bukan tambahan yang bisa dibagi-bagi seenaknya. Karena itu negara wajib berhati-hati. Rapel nggak boleh dipotong tanpa dasar, nggak boleh dialihkan, dan nggak boleh ditahan tanpa alasan administrasi yang sah. Terus muncul pertanyaan, siapa saja yang berhak? Yang berhak itu pensiunan ASN, pensiunan TNI dan Polri janda atau duda, pensiunan serta ahli waris sesuai ketentuan. Dengarkan bagian ini karena penting. Nggak perlu daftar ulang, nggak perlu bolak-balik kantor, nggak perlu ngurus surat tambahan kalau data sudah benar. Kalau data valid dan sinkron, dana akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar di Taspen atau Asabri. Sekarang masalah yang sering bikin panas hati. Kenapa nominal saya beda sama tetangga? Kenapa punya saya kecil, punya dia besar? Jawabannya sederhana. Meski susah diterima, perhitungannya emang beda-beda. Rapel dihitung berdasarkan gaji pokok pensiun, pangkat dan golongan, masa kerja, status keluarga, dan berapa lama periode rapel tertunda. Bukan pilih kasih, bukan ketidakadilan. Bukan karena siapa yang dekat siapa. Semua dihitung oleh sistem. Jadi kalau beda, biasanya karena parameter di atas beda. Sekarang bagian yang sering disalahpahami otentikasi dan verifikasi. Banyak yang protes. Kenapa sudah pensiun masih mesti otentikasi lagi? Kenapa ribet? Dengerin ya, ini bukan maksudnya mempersulit. Ini justru melindungi hak autentikasi, memastikan penerima masih hidup, rekening masih aktif, identitas masih valid. Kalau autentikasi gagal, dana biasanya ditahan sementara. Bukan hilang, bukan hangus. Bukan dibatalkan, tahan sampai data diperbaiki. Di sini peran anak dan cucu penting. Mendampingi, bukan mengambil alih. Membantu, bukan menguasai. Saya perlu sampaikan peringatan keras. Hati-hati penipuan Aspen, Asabri, dan Bank. Nggak pernah minta PIN, nggak pernah minta OTP.
Dan nggak pernah kirim link via WhatsApp ya. Kalau ada yang ngaku bisa percepat pencairan dengan imbalan, itu penipuan. Kalau ada yang minta bagian dari rapel, itu penipuan. Ingat kalimat, ini hak yang sah, nggak perlu calo. Kalau ada orang nawarin, bisa bantu urus, tapi kasih bagian, itu modus laporkan. Pertanyaan lain, kalau mau rapel sudah dialokasikan dan disalurkan, kenapa masih ada yang belum nerima? Jawabannya nggak sesederhana tunggu. Sistem pembayaran pensiun nasional nyambung ke banyak data, data kepegawaian, data kependudukan, data perbankan, sampai data kematian satu saja nggak sinkron. Sistem otomatis nahan pencairan. Contoh nama di SK pensiun masih pakai ejaan lama. Sementara di KTP sudah berubah nama. Di rekening bank pakai singkatan rekening. Jarang dipakai, bisa dianggap pasif oleh bank. Akibatnya dana ditahan, bukan karena haknya hilang, tapi karena rekening enggak memenuhi syarat transaksi. Ada juga kasus data keluarga, belum diperbarui, status menikah janda duda, atau ahli waris, nggak sinkron dengan data. Terakhir di Taspen atau Asabri. Dalam kondisi gitu, sistem nggak berani, cairkan karena khawatir salah sasaran. Makanya verifikasi ulang dilakukan. Bukan karena negara nggak percaya, tapi karena negara wajib memastikan uang negara benar-benar sampai kepada yang berhak. Sekarang soal tanggal yang lagi ramai dibahas, 15 Februari ini harus dipahami betul. Tanggal itu adalah patokan kebijakan atau target teknis, bukan jaminan semua orang cair di hari yang sama. Dalam kebijakan negara, selalu ada pernyataan arah, aturan teknis pelaksanaan bertahap, jangan terjebak judul bombastis tanpa dokumen resmi. Rapel bisa cair hari ini, bisa besok, bisa beberapa hari atau minggu setelah tanggal tersebut. Yang penting, status penerima aktif, data benar dan rekening aktif. Kalau belum cair, yang harus dilakukan bukan panik, tapi cek data, cek di kanal resmi. Jangan percaya rumor setelah rapel masuk, ada hal penting yang sering luput. Banyak orang merasa lega, terus habisin uang itu dengan cepat. Hati-hati, itu berbahaya. Ingat, rapel bukan rezeki mendadak. Ini hak tertunda yang fungsinya ngebantu, bukan bikin masalah baru. Prioritaskan kebutuhan pokok dan kesehatan. Hal penting lainnya, hindari investasi yang janji untung cepat. Hindari menitipkan uang ke orang yang nggak jelas. Rapel biasanya sekali atau bertahap dalam periode tertentu. Bukan tambahan rutin, kalau habis, belum tentu bakal ada lagi. Mari kita jujur, negara nggak sempurna. Sistem bisa lambat, proses bisa melelahkan, tapi satu hal yang harus diakui, negara nggak menghapus hak pensiunan. Kalau sekarang Bapak dan Ibu masih nunggu, itu bukan karena hak dicabut, melainkan karena proses sedang jalan. Yang berbahaya bukan menunggu, tapi salah informasi. Menunggu dengan tenang itu tindakan bijak bukan. Pasrah bukan menyerah, tapi percaya sambil tetap waspada. Cek data, tanya ke kanal resmi. Lengkapi administrasi kalau perlu. Jangan marah ke sesama pensiunan. Jangan sebarkan ketakutan. Kita semua di perahu yang sama. Saya mau jelasin langkah-langkah praktis. Kalau Bapak atau Ibu masih belum nerima rapel, cek status di kanal resmi Taspen atau Asabri. Kalau perlu, telepon call center resmi. Jangan lewat calo, pastikan data identitas nama NIK, alamat sinkron antar dokumen, SK pensiun, KTP, dan rekening bank. Pastikan rekening, bank yang tercatat aktif dan bisa menerima transfer. Kalau rekening ditutup atau jarang dipakai, lapor dan update ke lembaga terkait. Cek status keluarga di data Taspen Asabri. Kalau ada perubahan pasangan ahli waris atau perubahan status lain, laporkan. Kalau ada kendala verifikasi, bantu keluarganya untuk lengkapi dokumen. Bukan kasih uang ke orang yang ngaku bisa percepat proses. Ingat, segala proses resmi butuh dokumen sah. Saya juga ingin berbagi beberapa alert penting. Jangan percaya pesan WhatsApp yang minta data sensitif. Jangan klik link dari nomor nggak kenal. Jangan transfer uang ke akun yang mengaku bisa bantu. Percepat, kalau ragu, hubungi kantor Taspen atau Asabri terdekat, atau bank yang jadi penyalur. Selalu minta nomor, referensi resmi.